Finalis OGN Olimpiade Guru Tingkat Nasional Cabang Matematika tahun 2013, 2014, dan 2015. Wow. Penghargaan Honorable Mention OGN Olimpiade Guru Tingkat Nasional Cabang Matematika. Juara 2 Guru Berprestasi SMP Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2014. Juara 1 Media Pembelajaran Berbasis ICT bagi Guru SMA Provinsi Sumatera Barat tahun 2016. Judul program Studi Squad meningkatkan hasil belajar melalui tutor teman sebaya dengan memanfaatkan Microsoft Teams. Kepada Ibu Eka Rini Widyastuti dipersilakan. Banyak guru hebat. Pengawasnya hebat. Calon dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya Eka Rining Widyastuti, SPD MPD dari SMA Negeri 1 Bukit Tinggi untuk memaparkan salah satu program unggulan yang sedang berlangsung di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi yang kita sedang mencobakannya di kelas yang saya ajarkan. Mohon izin Bapak dan Ibu melihat sedikit contekan karena guru matematika sedang belajar membaca pantun. Sejak saya ikut pendidikan guru penggerak, salah satu pelajaran yang saya dapatkan, keahlian yang saya dapatkan adalah selalu membaca pantun pada setiap sesi diskusi. Duduk di kursi sambil makan, pemandangan indah rumput ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk Bapak dan Ibu tamu undangan yang sudah datang. Baiklah Bapak dan Ibu, tanpa memperpanjang kalimat, saya akan langsung saja kepada program yang akan saya paparkan, yaitu Study Squad. Kelihatannya ini masih dalam berbahasa Inggris. Sebenarnya apa maksud dari Study Squad di sini? Study Squad adalah satu kegiatan yang kita kerenkan saja bahasanya. Sebenarnya ini sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu program tutor teman sebaya. Namun, apa bedanya dengan apa yang kita lakukan selama ini? Mungkin selama ini kecenderungan kita melakukan pembelajaran tutor teman sebaya itu hanya untuk kegiatan pembelajaran remedial di saat anak-anak tidak bisa menuntaskan kegiatan pembelajarannya. Nah, namun setelah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, maka begitu banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Terus terang Bapak dan Ibu, apa yang saya dapatkan ini itu adalah merupakan suatu lecutan bagi saya untuk menebus semua dosa masa lalu saya yang pernah saya lakukan untuk bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tentunya Bapak dan Ibu tahu bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara adalah mengajarkan bagaimana kita menuntun anak menuju keselamatan dan kebahagiaannya berdasarkan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Bapak dan Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa di saat anak memilih untuk memasuki SMA, salah satu tujuannya adalah menuju perguruan tinggi. Walaupun mungkin kita dalam melakukan penebalan karakter melalui kegiatan budaya positif yang diberikan dalam kegiatan pembelajaran, dan begitu juga kita sebagai guru memberikan suri tauladan yang baik kepada anak-anak didik kita, kita tidak menafikan bahwa mereka juga membutuhkan kemampuan akademik yang menjadi bekal mereka nantinya untuk melanjutkan mimpi-mimpi mereka menuju perguruan tinggi yang diinginkan. Nah, salah satu kegiatan yang ingin kita lakukan dalam meningkatkan prestasi akademik itu adalah melalui program tutor teman sebaya. Mengapa? Karena rata-rata anak-anak itu merasa mungkin mereka lebih nyaman di saat akan berdiskusi dengan teman-temannya. Mungkin di saat dia tidak bisa menghubungi kita, tapi dia bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, inilah yang kita fasilitasi. Kebetulan di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi,
sejak tahun 2020 kita sudah melaunchingkan pemanfaatan pengelolaan kelas digital dengan menggunakan Microsoft Teams. Nah, ini adalah satu modal yang kita miliki, di mana di sini mungkin Bapak dan Ibu juga sudah merasakan bahwa akun WiFi kita alhamdulillah cukup memadai, dan juga kita mempunyai 423 tablet yang dimiliki oleh sekolah yang bisa diakses oleh anak-anak kita. Dan sejak tahun 2020 kita sudah melakukan ujian berbasis CBT, yaitu bukan lagi berbasis kertas tapi sudah berbasis kepada IT. Nah, Bapak dan Ibu, itulah latar belakang mengapa ini adalah menjadi salah satu kegiatan yang kita pilih dalam suatu prakarsa perubahan. Nah, tujuan program kita adalah yang pertama, meningkatkan hasil belajar murid melalui tutor teman sebayanya dengan memanfaatkan Microsoft Teams. Kemudian, melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik dan non-akademiknya. Timbul pertanyaan, mengapa ada tujuan akademiknya? Karena di sini mereka nanti akan saling berkolaborasi. Di dalam kegiatan berkolaborasi itulah di sana terjadi penebalan kompetensi sosial emosional antara anak-anak kita tersebut. Bapak dan Ibu, tujuan yang ketiga adalah menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif di saat mereka berkolaborasi dalam program studi squad tersebut. Nah, capaian yang akan kita dapatkan yaitu ada dua, di mana murid nantinya dapat memahami suatu materi dengan lebih baik setelah mendapatkan bantuan dari tutor teman sebayanya. Kemudian yang kedua, murid dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik dengan teman sebayanya melalui Microsoft Teams. Jadi bukan hanya di dalam kegiatan pembelajaran langsung, tapi ini bersifat blended, bisa secara langsung dan juga bisa secara online melalui bantuan dari Microsoft Teams. Nah, apa langkah-langkah yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah mengidentifikasi murid yang menguasai materi dan mengundang mereka menjadi tutor. Di sini kita tidak menunjuk bahwa kita memperlakukan mereka, mempercayai mereka dengan pilihannya, dengan suaranya. Dengan demikian, diharapkan nantinya mereka akan memiliki ownership dan tanggung jawab terhadap apa pilihannya, terhadap apa suaranya. Kemudian Bapak dan Ibu, dalam hal ini juga akan mengajarkan murid yang menjadi tutor bagaimana dia memberikan bimbingan yang efektif kepada teman sebayanya. Ini pastinya nanti akan menjadi modal bagi mereka. Dan kita nantinya juga akan memfasilitasi pertemuan antara murid yang memerlukan bantuan dengan tutor melalui video call, chat di dalam ruang virtual Microsoft Teams. Di sana peran kita hanya sebagai fasilitator. Kemudian Bapak dan Ibu, dalam mengupayakan supaya murid dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik, maka kita akan memfasilitasi komunikasi antara murid dengan tutor melalui video call dan chat di dalam ruang virtual Microsoft Teams. Dan kita akan mengajarkan murid bagaimana cara berkomunikasi secara efektif melalui platform digital. Jadi mereka tidak lagi hanya menggunakan smartphone hanya untuk main-main dan lain-lain, tapi mereka bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Karena smartphone for smart people. Selain dari itu, kita juga akan mengajarkan bagaimana menyampaikan pesan dengan jelas dan sopan kepada teman sebayanya. Kemudian kita juga akan memfasilitasi kolaborasi antara murid dengan tutor dalam memecahkan soal atau menghasilkan karya dengan memanfaatkan fitur share screen yang ada di Microsoft Teams. Nah, tentunya dengan kegiatan tadi, apa hasil yang akan kita harapkan? Pertama, kita mengharapkan murid menjadi lebih terampil dalam berkomunikasi secara efektif melalui platform digital. Mereka berkomunikasi dengan baik, mereka berkomunikasi dengan santun, dan mereka bisa berkomunikasi sesuai dengan apa yang diharapkannya. Kemudian, murid juga diharapkan menjadi lebih terampil dalam bekerja sama dengan teman sebayanya dan tutor dalam memecahkan soal atau menghasilkan karya.
Dan yang terakhir, murid diharapkan menjadi lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain melalui platform digital. Si Iqbal. Apakah struktur program yang akan kita lakukan? Yaitu yang pertama, mengidentifikasi murid yang memerlukan bantuan dalam memahami suatu materi. Nah, jadi ini nanti kita bisa sebarkan semacam link Google Form kepada anak-anak. Kira-kira apa saja materi yang perlu mereka lakukan bantuan untuk lebih memahami materi tersebut. Yang kedua, kita mengidentifikasi murid yang mampu menjadi tutor, kemudian mengajarkan tutor cara memberikan bimbingan yang efektif dan sopan kepada teman sebayanya yang memerlukan bantuan dalam memahami materi tersebut. Tentunya supaya kegiatan ini terstruktur dibutuhkan jadwal dan durasi kegiatan tutor teman sebaya sehingga tidak akan mengganggu kegiatan yang lainnya. Kemudian yang kelima yaitu menentukan materi dan metode pembelajaran yang efektif agar kegiatan ini bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keenam, memfasilitasi pertemuan antara murid yang memerlukan bantuan dengan tutor melalui video call dan chat di dalam ruang virtual Microsoft Teams. Dan yang ketujuh, melakukan evaluasi terhadap kemajuan murid dan tutor secara berkala. Waktu tinggal 5 menit lagi. Ya, makasih Bu Ar. Nah, kemudian apa saja mitra yang menjadi kekuatan kita untuk melaksanakan program ini, yaitu kepala sekolah, wakil kurikulum, guru BK, wali kelas, tim Microsoft Office 365 SMA Negeri 1 Bukit Tinggi yang sekarang ini terdiri dari kita punya 4 admin di sini. Kebetulan saya juga adalah salah satu admin dari Microsoft Office 365-nya. Kemudian siswa dan siswa tutornya dan orang tua serta platform Microsoft Teams itu sendiri. Nah, inilah salah satu alasan mengapa kita memilih program ini, karena ada kapasitas yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Yang pertama adalah sekolah memiliki fasilitas WiFi di mana setiap anak memiliki akun hotspotnya selama mereka masih berada di dalam lingkungan sekolah. Nah, kemudian yang kedua, adanya tablet sekolah sebanyak 423 unit. Kemudian adanya 4 orang guru sebagai master trainer Microsoft Office 365. Kemudian adanya akun Microsoft Office 365 yang dimiliki siswa, di mana kita punya domain sendiri yaitu SMA Negeri 1 Bukit Tinggi.sdh.id. Dan siswa kita termasuk yang sudah terbiasa dalam pembelajaran berbasis IT. Dan kebijakan sekolah yang mendukung pembelajaran berbasis IT. Ini yang paling penting sekali. Nah, Bapak dan Ibu, apa saja rencana evaluasi supaya kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan secara maksimal? Ada 5. Pertama, kita harapkan evaluasi di awal program, kemudian evaluasi proses selama program berlangsung, evaluasi akhir, dan evaluasi dan kita juga nantinya setelah dievaluasi kita butuh umpan balik dari murid dan tutor tersebut. Kemudian evaluasi terhadap keberlanjutan programnya. Apa saja kemungkinan tantangan yang nantinya mungkin akan kita dapatkan selama berjalannya program ini? Pertama, yang namanya jaringan akses internet di Indonesia belum seperti yang kita inginkan. Jadi mungkin saja ada keterbatasan akses internet nantinya yang tidak stabil, yang mungkin ada masa-masanya kurang mendukung kegiatan ini. Yang kedua, menseleksi dan melibatkan tutor teman sebaya yang berkualitas untuk berkomunikasi yang baik dengan rekan sebayanya. Nah, ini memang butuh semacam kita benar-benar melihat kira-kira yang berkualitas untuk menjadi tutor teman sebaya nanti seperti apa. Tapi saya tidak pesimis dengan hal ini. Mungkin di awal kita belum ini, tapi insya Allah kedepannya kalau mereka sudah terbiasa, semuanya akan menjadi tutor teman sebaya yang berkualitas. Waktu tinggal 2 menit lagi Bu Eka. Kemudian memotivasi murid untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Nah, dan menjaga interaksi sosial terutama pada saat belajar online. Nah, ini tantangan yang sangat luar biasa. Di awal memang keteteran, tapi insya Allah kedepannya kita optimis. Yang kelima, mengevaluasi program secara efektif karena keterbatasan waktu dan sumber
Dan yang terakhir adalah tantangan dalam mengevaluasi program. Karena evaluasi program yang tidak memadai dapat menghambat pengembangan program dan mengurangi efektivitas program secara keseluruhan. Bapak dan Ibu, demikianlah paparan dari program saya tadi. Kembali saya lihat contekannya. Ke pasar bawah membeli ayam negeri, dimasak gulai sungguh nikmat sekali. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Pergi belanja ke pasar Padang 2. Jangan lupa membeli nangka muda. Demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum.